Christianity is on the rise in Iran as they are now being forced to close down between 50,000 and now 75,000 mosques across the country. Something is definitely changing in the Middle East. There's something changing when it comes to the nature of Islamism. The Islamic Republic of Iran, or the Islamic occupiers of Iran, by keep pushing the agenda and manipulation, they failed. Dunia internasional hari ini dikejutkan oleh laporan berpotensi mengubah wajah Iran selamanya. Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, dikabarkan mengambil langkah ekstrim, mengubah arah sistem keagamaan negara dan membuka ruang kebebasan beragama secara terbatas. Langkah ini disebut-sebut bukan lahir dari keyakinan moral, bukan dari pencerahan spiritual, melainkan dari kepanikan kekuasaan. Keputusan ini muncul di tengah gelombang demonstrasi yang tidak lagi bisa dikendalikan dengan cara lama. Ini bukan sekedar berita. Ini adalah tanda bahaya bagi sebuah rezim ideologis. Selama lebih dari 40 tahun, Iran dibangun sebagai negara dengan satu fondasi mutlak, agama sebagai instrumen kekuasaan. Sistem ini tidak memberi ruang tawar-menawar. Ia menuntut kepatuhan total, bukan hanya pada hukum, tetapi pada tafsir keyakinan yang dilembagakan negara. Namun hari ini, kepatuhan itu runtuh di jalanan. Demonstrasi tidak lagi terbatas pada satu kota, tidak lagi digerakkan oleh satu isu, tidak lagi mudah ditakuti. Yang turun ke jalan bukan hanya kaum miskin, bukan hanya aktivis, bukan hanya mahasiswa. Yang turun adalah generasi yang telah kehilangan rasa takut. Dan bagi rezim apapun, itu adalah mimpi buruk terburuk. Menurut laporan yang beredar di lingkaran kekuasaan, diskusi darurat berlangsung di tingkat tertinggi pemerintahan. Nada perintah berubah menjadi nada perhitungan. Pertanyaan yang muncul bukan lagi bagaimana menghentikan demonstrasi, melainkan bagaimana mencegah sistem runtuh total. Dalam situasi inilah, opsi yang selama puluhan tahun dianggap tabu mulai dipertimbangkan, melonggarkan kontrol agama negara. Bagi rezim ini, itu bukan langkah kecil, itu adalah pengorbanan identitas. Dan di saat yang hampir bersamaan, dunia mendengar laporan lain yang tidak kalah mengguncang. Di balik tembok sensor dan kontrol ketat, beredar kabar tentang gelombang besar perpindahan keyakinan di Iran. Ribuan, bahkan oleh sebagian laporan disebut mencapai ratusan ribu warga Iran, dikabarkan meninggalkan Islam dan masuk ke dalam agama Kristen, secara diam-diam, senyap, dan terorganisir dalam jaringan bawah tanah. Ini bukan sekedar fenomena religius, ini adalah gempa sosial dan ideologis. Iran bukan negara sekuler yang kebetulan religius. Iran adalah negara yang dibangun untuk mengawasi keyakinan warganya. Hukum, pendidikan, media, bahkan kehidupan pribadi, semuanya berada di bawah tafsir ideologi negara. Dalam sistem seperti ini, berpindah agama bukan hanya pilihan spiritual, ia adalah tindakan politik, ia adalah bentuk perlawanan. Dan karena itu, laporan tentang ribuan warga Iran yang masuk Kristen segera menjadi perhatian global, bukan karena doktrinnya, tetapi karena maknanya. Laporan-laporan tersebut menyebutkan bahwa konversi ini tidak terjadi di ruang publik. Tidak ada gereja besar, tidak ada deklarasi terbuka. Yang ada adalah pertemuan kecil di rumah-rumah, komunikasi digital, siaran daring lintas negara, dan pencarian spiritual personal yang berlangsung jauh dari sorotan aparat. Bagi banyak warga Iran, ini bukan semata-mata soal agama baru. Ini adalah upaya mencari makna di luar sistem yang selama ini memaksa. Dan disinilah dua peristiwa besar itu bertemu. Ketika rezim mulai melonggarkan kontrol agama karena tekanan demonstrasi, dunia justru melihat bahwa kepercayaan rakyat terhadap sistem keagamaan negara telah runtuh lebih dulu. Bahasa resmi pemerintah mulai berubah. Nada pidato tidak lagi absolut. Simbol-simbol kontrol mulai dikaburkan. Namun, semua ini dilakukan bukan untuk membebaskan rakyat, melainkan untuk menyelamatkan kekuasaan. Di jalanan, respons rakyat tidak seperti yang diharapkan penguasa. Tidak ada euforia, tidak ada rasa syukur. Yang ada justru kecurigaan dan kemarahan yang lebih terfokus. Bagi banyak demonstran, pelonggaran ini bukan kemenangan. Ini adalah pengakuan kelemahan rezim. Karena jika sistem ini benar dan sah, mengapa ia harus mundur? Dan disinilah titik paling berbahayanya.
Saat rakyat menyadari bahwa rezim bisa dipaksa berubah, mereka tidak akan berhenti pada perubahan kecil. Mereka tidak akan berhenti pada janji. Mereka tidak akan berhenti pada simbol. Mereka akan menuntut perubahan mendasar. Di balik layar, aparat keamanan menghadapi krisis internal. Loyalitas tidak lagi otomatis. Perintah tidak lagi mutlak. Bahkan di antara mereka yang berseragam, muncul bisik-bisik yang dulu tidak pernah terdengar. Apakah kita masih melindungi negara atau hanya melindungi kekuasaan? Pertanyaan itu tidak bisa ditembak, tidak bisa dipenjara, dan tidak bisa disensor. Langkah membuka kebebasan beragama, jika benar diterapkan, menempatkan rezim Iran dalam dilema yang mematikan. Jika diteruskan, legitimasi ideologis runtuh. Jika dihentikan, ledakan sosial akan jauh lebih besar. Tidak ada jalan aman. Tidak ada solusi bersih. Inilah ciri khas rezim absolut yang memasuki fase akhir. Setiap keputusan mempercepat kehancuran dari arah yang berbeda. Dunia internasional kini mengamati dengan tegang. Sebagian melihat peluang transisi. Sebagian melihat manuver klasik rezim terdesak. Sebagian lainnya khawatir pada instabilitas kawasan. Namun satu kesimpulan mulai menguat. Iran tidak lagi stabil secara struktural. Ini bukan krisis kebijakan. Ini adalah krisis identitas negara. Yang paling berbahaya bagi kekuasaan bukanlah demonstrasi, melainkan perubahan psikologis rakyat. Ketika rasa takut berpindah tangan dari rakyat ke penguasa, sejarah selalu bergerak cepat. Hari ini, rakyat Iran tidak lagi bertanya, apakah mereka bisa memaksa perubahan. Mereka sudah melihat jawabannya. Dan itu mengubah segalanya. Apa yang kita saksikan hari ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari bab paling tidak terprediksi dalam sejarah modern Iran. Sebuah sistem yang dibangun di atas kontrol kini dipaksa berbicara tentang kebebasan. Sebuah kekuasaan yang mengklaim absolut kini terpaksa bernegosiasi dengan rakyatnya sendiri. Dan sejarah selalu kejam pada rezim yang panik. A revolution is underway in parts of the region. A Jesus revolution. An unprecedented number of Muslims are forsaking Islam and choosing to follow Christ, especially in Iran. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Di balik setiap berita, di balik setiap angka, dan di balik setiap kata ribuan, ada jiwa-jiwa manusia yang sedang bergumul dalam sunyi. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada pengakuan publik, yang ada hanyalah hati yang lelah hidup di bawah sistem yang memaksa iman, bukan menumbuhkannya. Perpindahan iman yang terjadi secara diam-diam bukanlah tindakan ringan. Ia lahir dari malam-malam panjang penuh pertanyaan, dari doa-doa yang mungkin tidak pernah dijawab oleh sistem, dari luka batin yang tak bisa lagi disembuhkan oleh ideologi. Ketika seseorang berani mencari kebenaran di tengah ancaman, kehilangan, dan rasa takut, itu bukan tindakan emosional, itu adalah keputusan eksistensial. Alkitab tidak pernah menggambarkan pencarian Tuhan sebagai jalan yang aman atau mudah. Justru sebaliknya, firman Tuhan berulang kali menegaskan bahwa kebenaran sering ditemukan oleh mereka yang berani berjalan dalam gelap, tanpa jaminan, tanpa perlindungan manusia. Orang yang berjalan dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersandar kepadanya, hendaklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Yesaya 50 ayat 10. Ayat ini bukan janji kenyamanan. Ini adalah panggilan keberanian. Sebuah pengakuan bahwa ada saat-saat ketika iman tidak disertai rasa aman, tidak disertai kepastian, bahkan tidak disertai dukungan siapapun. Namun justru di sanalah iman menjadi murni, bukan karena tradisi, bukan karena tekanan, melainkan karena kepercayaan yang lahir dari kedalaman jiwa. Banyak orang mengira iman sejati selalu lahir dalam terang. Alkitab berkata sebaliknya, iman sering bertumbuh dalam kegelapan, dalam ketidakpastian, dan dalam kesendirian. Tuhan tidak selalu memanggil manusia dari podium, tetapi sering dari ruang tersembunyi, dari rumah-rumah sunyi,
dari hati yang remuk, dari pikiran yang mempertanyakan segalanya. Dan ketika iman itu muncul, ia tidak selalu bersuara keras. Ia tumbuh diam-diam, tetapi kekuatannya mengguncang sejarah. Aku akan memberi mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menjauhkan hati yang keras dari tubuh mereka dan memberikan mereka hati yang taat. Yehezkiel 11 ayat 19. Inilah inti dari semua yang sedang terjadi, bukan sekadar perubahan identitas agama, tetapi perubahan hati. Dan perubahan hati selalu lebih berbahaya bagi kekuasaan daripada demonstrasi apapun. Karena hati yang telah berubah tidak bisa dikendalikan oleh rasa takut. Renungkanlah ini. Jika Tuhan bekerja dalam keheningan, siapa yang bisa menghentikannya? Jika kebenaran menemukan jalannya melalui hati yang tertindas, sistem apapun tidak akan sanggup membendungnya. Sejarah membuktikan satu hal, rezim bisa mengontrol tubuh, bisa membungkam suara, tetapi tidak pernah bisa memenjarakan pencarian jiwa akan kebenaran. Dan di sanalah, dalam sunyi yang tidak disiarkan, dalam iman yang tidak diumumkan, Tuhan sedang bekerja perlahan, dalam-dalam, dan tak terhentikan. Karena setiap pencarian yang tulus tidak pernah sia-sia di hadapannya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia,
terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.